dikombinasi dengan atau dibungkus dengan networking kerja tim. Jadi omset 150 juta itu adalah bersama grup. Nggak perlu saya opera-opera, ayo belanja, nggak sama sekali. Bahkan teman-teman lihat di grup, saya belum begitu aktif. Yang aktif alhamdulillah mentor saya, sambil dicek ya Mbak Ireng apakah Pak Bima sudah hadir. Ya, yang aktif mentor saya Pak Tio, kemudian Pak Bima yang aktif. Saya hanya sesekali, itu saya belum aktif. Bayangin teman-teman, saya belum aktif, income saat ini sudah berapa? 16 juta rupiah. Yang melihat peluang ini katakan saya mau. Terima kasih Pak Farid. Ya, untuk Bunda Dia nanti klik link di bio saya, langsung chat saya, langsung konsultasi ke saya. Nanti saya akan bimbing ya Bunda Dia. Ini teman-teman, ini adalah salah satu ikhtiar saya langsung live di TikTok. Ya, saya langsung lihat karena apa tujuan saya bagaimana ya teman-teman. Di awal tujuan saya memikirkan tim saya, bukan saya, karena saya masih dapat income 1.200 dolar. Saya pribadi, saya masih dapat income, tapi saya memikirkan tim saya. Ternyata semakin kita memikirkan orang lain, kemudahan itu datang. Bayangin teman-teman, banyak orang bekerja pagi pulang petang, yang mereka pikirkan adalah untuk kebutuhannya sendiri. Betul apa betul? Coba komen. Orang yang bekerja pagi sampai sore, mereka memikirkan kebutuhannya sendiri. Komen, betul apa betul? Coba yang di TikTok juga komen, betul apa betul? Untuk bayar listrik, ya kan? Untuk bayar sekolah anaknya, untuk bayar cicilannya, betul? Ya. Oke, tapi di sini Pak Bima, saya, ya Pak Tio dan beberapa leader lain, ya bagaimana memikirkan tim-timnya. Kalau teman-teman pastinya sekarang memikirkan keluarganya sendiri, dan itu teman-teman juga sudah mempersiapkan papan tulis ya. Dan itu sudah termasuk apa, membantu keluarga. Mbak Ireng kok ini punya saya jadi oke. Saya nggak lihat muka saya tuh. Nah, diapain Mbak Ireng? Oke teman-teman ya. Bayangin teman-teman, saya hanya sharing cerita. Pak Bima, marketing plannya gimana? Marketingnya satu. Ceritakan kepada satu orang sebulan sekali, income-nya bisa 46 juta. Itu langsung terekam di saya. Wah, mudah banget ini saya duplikasikan. Gitu. Modal gratis, nggak perlu kanan kiri, nggak perlu tutup poin, nggak perlu kejar target. Ya, cuman minum kopi, cuman gunakan odol, merubah belanja di toko sebelah menjadi toko sendiri. Ini kan keren, pakai banget ya. Saya tidak banyak bertanya kepada Pak Bima, saya lakukan, kerjakan. Nanti kalau ada kendala baru saya tanya, ada kendala saya baru tanya, seperti itu. Pak Bima, apakah sudah hadir Pak Bima? Pak Bima? Coba dibuka Mbak Ireng. Kalau memang Pak Bima sudah hadir, pastinya saya akan berikan Pak Bima, karena waktunya Pak Bima pastinya sangat padat. Kalau saya bisa kapan-kapan. Halo mentor Pak Bima. Jadi buat teman-teman. Oke, sudah. Ya, okay. Saya nggak pakai video. Oke, karena mentor saya Pak Bima sudah hadir, sebaiknya saya gunakan waktu ini untuk mentor saya Pak Bima. Ya, kapan-kapan teman-teman masih bisa mendengarkan cerita saya dan lain-lainnya. Jika ada Pak Bima nomor 1, karena waktu beliau sangat padat dan tim beliau sudah sangat besar. Baik, itu cerita saya teman-teman. Jadi, gunakan produknya, ceritakan. Baik melalui sosmed, ataupun info ke teman. Ya, pastikan dia sikat gigi. Semua orang kalau sikat gigi mau berpendapatan, silakan hubungin saya. Ini manfaatnya. Nanti Pak Bima akan ceritakan lebih banyak. Baik, karena Pak Tio sudah, kemudian upline kita semua juga yang luar biasa income-nya. Nanti kita dengarkan sharing beliau. Baik, Pak Bima, waktu dan tempat saya persilakan.
Silakan Pak Bima ketik 999 untuk Pak Bima. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa. Tadi walaupun saya tidak dari awal karena saya barusan selesai meeting sama Bu Gita, lebih kurang sekitar hampir 1 jam tadi barusan. Nah, selesai itu baru saya bisa masuk ke dalam Zoom. Oke, mohon dimaafin ya Bapak Ibu semua. Terima kasih, semangat pagi Bapak Ibu semua. Salam sukses untuk teman-teman semua. Semoga di pagi hari ini hari yang luar biasa mengawali dengan hari yang akan merubah kehidupan Bapak Ibu semua. Semoga bagi Bapak Ibu yang mungkin kurang fit kesehatannya, semoga cepat pulih ya. Oke, baik. Tadi saya sedikit mendengar dari Bu Yuli tadi ya, tentang bagaimana tentang hari ini peningkatan omset dan lain sebagainya. Mungkin sebelum saya sharing Bapak Ibu, mungkin kita buka ini dulu kali Bu Yuli ya, tanya jawab ya, sehingga teman-teman itu mungkin ada kendala segala macam bisa saya sharingkan. Gimana Bu Yuli? Apakah kita mau buka tanya jawab aja? Boleh. Buat teman-teman yang mau bertanya, siapkan pertanyaannya, dan yang langsung mau bertanya, boleh ketik atau boleh buka mic-nya. Silakan. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya, Bapak Ibu, saya buka pertanyaan. Silakan. Mungkin yang baru bergabung atau yang sudah bergabung, ada kendala atau apa yang mau ditanyakan, silakan. Ada? Apakah suara saya terdengar jelas? Ya, jelas Pak Bima. Tidak adakah yang bertanya? Ada yang mau tuh bertanya Pak Heri tuh. Mau Pak Bima itu. Oke, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya itulah. Siap. Oke, saya bertanya ya Pak. Ya, monggo Pak. Perkenalkan, Yayan dari Purwakarta. Saya langsung saja, pertanyaannya adalah ketika kita punya mitra di bawah kita, terus si mitra ini memang semakin lama semakin berkembang gitu ya. Terus kedalamannya, di dalamnya itu memang ada elit-elit gitu. Elit-elit, beberapa elit, bahkan lebih dari 3 elit. Nah, karena hanya satu jalur itu yang di atas, yang hidup gitu. Nah, untuk mendapatkan kita kan kayak pastinya tidak mendapatkan nggak bisa jadi elit gitu ya, dikarenakan harus ada jumlah yang lain. Nah, ternyata di grup yang lain itu tidak ada selain hanya satu itu gitu. Nah, apakah itu kita akan dapat gimana gitu ya bonusnya? Apa kita tetap mendapatkan bonus lebih besar? Apakah seperti apa gitu? Ketika kita hanya satu mitra saja, tapi ternyata di bawahnya sudah banyak yang elit. Penghitungannya seperti apa? Oke. Oke, Pak. Baik. Terima kasih penjelasan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kang Yayan ya. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kang Yayan. Jadi gini Bapak Ibu, harus memahami dulu universal ya, keseluruhannya dulu. Oke. Untuk bagaimana kita bisa tujuan kita itu adalah pensiun berkualitas. Ini ya yang menjadi satu tujuan kita Bapak Ibu. Setiap orang bagaimana pensiun berkualitas. Artinya pensiun berkualitas itu Bapak Ibu setelah sukses membangun sistem ini dan sistem ini sudah berjalan autopilot, maka disitulah Bapak Ibu mendapatkan residual income atau passive income terus menerus
Sampai kapan Bapak Ibu? Seterusnya. Nah, ini menjadi satu tujuan utama kita. Nah, lalu bagaimana cara membangun? Tentu cara membangun Bapak Ibu itu harus kita gunakan program. Ya, kalau Bapak Ibu mau maksimal, programnya seperti apa? Ya kan? Yang sesuai dengan sistem. Kalau sistem kita ini puncaknya itu kan 13. Maka di otak kita itu sudah tahu tuh Bapak Ibu. Pintu pertama untuk menjadi posisi tertinggi itu adalah 13, ya kan? Artinya kita membangun 13 grup. Atau kita sponsor minimal 13 grup. Atau sponsor 13 orang. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya kita baru satu kaki atau satu grup aja yang sekarang lagi gencar-gencarnya, lagi besar-besarnya. Nah, apa yang kita dapatkan? Tentu yang pertama Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami tadi adalah Bapak Ibu juga memahami bagaimana sistem pembagian hasilnya. Nah, sistem pembagian hasil ini kita dibagi menjadi dua yang harus Bapak Ibu pahami. Yang pertama adalah bonus prestasi, yang kedua adalah bonus royalti. Nah, bonus prestasi ini di mana kita akan mendapatkan ketika kita berhasil membangun jalur itu adalah 3 ke atas, atau mulai dibangun atau 3 grup ke atas Bapak Ibu, ya kan? Bukan 1 atau 2 grup, walaupun 2 juga udah bisa sebenarnya. Tapi kalau grup itu sudah jalan, jadi 2 aja kiri kanan aja sudah bisa menghasilkan. Oke. Nah, tetapi bagaimana kalau misalnya baru 1 yang berjalan? Apa yang saya dapatkan? Maka Bapak Ibu, kalau untuk 1 kaki itu Bapak Ibu itu akan menjadi aset yang besar. Jadi aset Bapak Ibu ini akan terus besar, terus berkembang menjadi aset yang bisa Bapak Ibu itu hasilkan untuk jangka panjang. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nggak apa-apa, tinggal tetap dibina. Walaupun memang saat ini Bapak Ibu secara bonusnya itu belum dapat. Kenapa? Karena pembagian itu tidak akan keluar dari 28% itu. Jadi bonus prestasi itu tidak akan keluar dari pembagian 28% Bapak Ibu. 28% itu yang akan kita bagi-bagi. Ya akan unlimited, berapapun kedalaman. Cuman sistem ini akan membaca nanti. Kalau dibangun hanya dengan 1 kaki, maka dia akan membagikan bonus itu kepada orang yang berprestasi. Nah, yang berprestasi itu dianggap oleh sistem itu yang membuka grupnya itu lebih dari 3. Jadi kalau misalnya di paling ujung, paling bawah kedalaman, misalnya kedalaman 100. Nah, kedalaman 100 itu dia buka minimal 3 yang udah jalan Bapak Ibu. Maka dilihat sama sistem ini, dialah yang bekerja. Oke, nah itu adil di situ. Nah, bagaimana dengan yang di atas-atasnya itu? Tentu yang di atas itu mereka mendapatkan 100 PV itu tetap mereka dapatkan. Tinggal sistem bilang, mau nggak Anda ingin mendapatkan bonus? Gimana caranya? Hanya dengan separuh saja dari site volume itu. Jadi bekerja bukan 100% dari 13.000 itu, tapi hanya separuh saja, yaitu 6.500 dari site volume kaki yang lain atau grup yang lain, maka sistem akan juga membagikan kepada Anda. Artinya Bapak Ibu mulai harus tahu bagaimana konsep cara kerja itu. Memang boleh kita bangun dari 1, boleh banget. Nah, bulan kedua bangun lagi, ekspansi Bapak Ibu, bangun 1 lagi. Bulan ketiga bangun lagi 1 kaki lagi. Nah, kita harus bersabar karena yang kaki pertama itu baru bangun, baru besar, alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita bangun site volumenya. Oke. Nah, jadi Bapak yang tadi, kayak yang tadi, bagaimana dengan 1 kaki? Nah, itu akan menjadi omset besar Bapak untuk jangka panjang. Nah, itu sangat bagus sekali. Tinggal Bapak mulai ekspansi, mulai membangun site volumenya atau kaki yang mitra yang jalan yang kedua, yang ketiga. Seperti itu. Nah, itu sangat bagus sekali Bapak Ibu. Saya pribadi itu sekarang ini timnya Pak Tio ya, atau Bu Yuli ini menjadi tim besar saya nanti ke depannya. Ya kan? Tidak masalah buat saya. Bagus. Kenapa? Saya tinggal ekspansi kaki-kaki yang lainnya atau
side volume yang lainnya, ya kan? Memang harus seperti itu. Bangun kaki yang besar satu, ya kan? Ini kita makan untuk jangka panjang. Bedanya dengan perusahaan yang lain, kalau kaki satu yang besar, ya udah tidak dibayar sama sekali, Bapak Ibu. Tidak ada juga menjadi menjadi aset untuk jangka panjang kalau Bapak Ibu tidak balance. Tapi kalau kita itu bisa banget. Ya tinggal bagaimana Bapak Ibu mulai ekspansi di kaki-kaki yang lainnya. Bangun lagi satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat untuk bisa mendapatkan bonus yang lebih besar. Kalau Bapak Ibu sudah sampai kepada VM atau manajer, ya bersyukur Bapak Ibu. Dengan kaki yang satu aja tadi, ya itu Bapak Ibu udah dapat cukup besar juga di situ. Walaupun kaki yang lain itu mungkin size volumenya itu sangat kecil, tidak masalah. Kaki yang besar ini sudah besar banget, tapi posisi Bapak Ibu sudah vice manager, Bapak Ibu sudah mulai mendapatkan royalti, ya kan? Sampai kapan? Selama-lamanya Bapak Ibu, ya, seperti itu. Gitu Kak Yayan. Jadi tidak masalah Kak. Bagus. Oke, siap Pak. Terima kasih. Oke, siap. Yang lainnya ada pertanyaannya? Mentor, mentor sebelum pertanyaan lanjut lagi, mentor kemarin waktu mentor ke rumah itu kita terbakar banget ya, kita terbakar banget bagaimana seorang PNS untuk punya pensiunan ya 3-10 juta harus bekerja 30 tahun. Tapi di sini kalau hanya mendapatkan 10 juta, orang bisa hanya 10 juta bahkan 40 juta, kita bisa hanya kerjakan 1 tahun mentor. Coba sharingkan mentor. Terima kasih. Lalu pola-polanya seperti apa sehingga bisa banyak dapat income seperti mentor dan seperti saya. Silakan mentor. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, mungkin ada lagi satu lagi deh pertanyaan, silakan. Sebelum itu baru saya akan menjelaskan bagaimana polanya cara kerja kita. Ada lagi satu pertanyaan? Silakan. Ada Pak Bima, saya Dokter Nina. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Sistemnya mudah sekali, artinya 111. Setelah saya melihat simulasinya dengan cara begitu, bila konsisten maka akan mendapatkan bonus senilai 36.840.000 di bulan ke-13. Pertanyaan saya di saat itu, apa pin level kita? Yang pertama. Yang kedua, pin level peringkat Pak. Kan ada elit dan lain-lain. Nah itu di bulan ke-13 itu dengan melakukan 111 sampai 13 bulan dengan income 36.840.000, pertanyaan saya peringkatnya apa? Kemudian kita tahu bahwa di network marketing itu adalah cara kerjanya adalah kerjasama, sama-sama kerja, dan kerja dengan cara yang sama. Nah sekarang produk apa saja per orang yang harus digunakan? Cukup satu kopi, cukup satu odol, apakah kopi dengan odol sehingga di bulan ke-13 kita bisa mencapai income yang tertera di dalam bagan simulasi. Itu aja Pak. Jadi produknya apa? Yaitu yang saya bilang bahwa kan harus kerjasama, sama-sama kerja dan kerja dengan cara yang sama. Jadi kita bisa menduplikasikannya ke bawah. Mentor seperti apa? Produk apa di per titik harus dibeli setiap bulan, harus dipakai setiap bulan. Terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi begini, Bapak Ibu, terima kasih, luar biasa Dok, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah, yang pertama begini, bagaimana ini bisa menghasilkan 46 juta di bulan yang ke-13 dengan konsep 111. Di posisi apakah kita bisa menghasilkan 46 juta itu? Oke. Nah, Bapak Ibu, memang di sini sangat berbeda ya, sangat bertolak belakang dengan sistem-sistem yang lainnya. Ya, yang saya mempelajari dari awal, bahkan sampai sekarang saya belum tahu persis bagaimana cara hitung bonus ini. Saya nggak tahu persis. Tetapi dengan konsep dasar yang dikeluarkan oleh perusahaan ini, hanya dengan satu orang atau satu itu, satu pertama satu orang, satu kedua itu satu teman kita, lalu satu ketiga itu selama 1 tahun. Nah itu konsep dasarnya itu kalau semua sama-sama berkomitmen,
melakukan hal yang sama, artinya setiap orang itu konsumsi satu box, ya kan, 1 bulan, lalu mengajak satu teman 1 bulan. Nah, di saat waktu yang sudah ditentukan itu lebih kurang 1 tahun atau 13 bulan, maka di situ perhitungan itu sangat valid sekali, 46 juta. Kalau yang dulu itu 36, kenapa? Karena poin itu masih di angka 26 per boxnya. Kalau sekarang sudah naik menjadi 28 per boxnya, makanya dulu 36 juta, sekarang 46 juta, ya kan? Karena PV-nya itu naik. Nah, di sini saya tidak melihat bagaimana strategi konkretnya kita untuk apa yang harus kita lakukan supaya bisa sampai ke situ. Nah, saya cuman di awal itu ngikutin cuman satu sampai sekarang. Satu, ya kan, saya ikutin. Cuman, nah ini juga tolak belakang dengan sistem yang lain. Kalau sistem yang lain itu, contoh, kalau kita mau menghasilkan 100 juta, maka effort yang kita harus lakukan itu luar biasa. Tetapi pada kenyataan, 100 juta itu adalah teori. Kenyataan itu 70-80% dia akan nyusut. Jadi, effort yang kita lakukan, upaya yang kita lakukan itu luar biasa, kita hanya mendapatkan 20%. Berarti 20 juta. Nah, ini beda. Di sistem ini, saya melihat yang tadinya, contoh, kalau dilihat teorinya itu, 46 juta, kalau waktu itu 36 juta, ternyata teman-teman kita termasuk Dr. Yanti atau Bu Vita ini sudah di atas 100 juta di bulan yang ke-11. Nah, ini prakteknya. Teorinya itu harusnya 36 waktu itu ya. Ya, atau kalau sekarang 46. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini saya mulai mempelajari nih. Saya mempelajari. Nah, akhirnya pada saat waktu acara di kantor, disitulah saya benar-benar mulai paham. Nah, begitu saya bikin setiap hari Senin itu acara di kantor, saya coba memperhatikan orang-orang baru, ya kan? Nah, orang-orang baru ini, begitu mereka datang itu, saya rata-rata melihat mereka belum pernah ikut acara saya, ya kan? Tetapi karena baru datang, kadang-kadang upline itu ya sudah posting aja dulu, orang gratis ini kok. Ya udah, mungkin karena mereka ya udah nggak apa-apa, posting aja dulu. Tapi belum mereka itu ikut acara, mereka sudah belanja produk. Oke. Nah, mereka belanjanya produk itu kalau kita lihat dari konsepnya itu adalah satu, berkomitmen 1 bulan 1. Lalu saya tanya mereka, ibu beli berapa tadi? Saya beli 3 box. Oke. Nah, minggu besoknya dia datang lagi. Bu, belanja lagi ya? Iya. Belanja berapa? Saya belanja 5 box. Kebayang nggak Bapak Ibu? 2 kali hadir sudah 8 box. Sementara 1 bulan itu komitmen kita itu harusnya 1 box. Inilah bertolak belakang dengan sistem yang lain. Kalau sistem yang lain itu kita targetnya 100 juta penghasilan, maka akan turun lebih kurang 80%, hanya mendapatkan 20%. Kenapa ini bisa seperti itu? Karena produk kita ini menjadi produk yang memang dibutuhkan atau produk primer. Itu yang pertama yang saya melihat bagaimana teori ini berbeda dengan praktek. Teorinya 1, ternyata 1 bulan ada yang 20 box, ada yang 15 box. Minimal odol 3 juga udah lebih dari 28 PV. Nah, ini yang membuat saya, ini oke. Ini yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana atau peringkat apa untuk bisa sampai kepada penghasilan 46? Sebenarnya Bapak Ibu, kalau saya ngelihat di sini dan saya coba bandingkan dengan teman-teman yang lebih dulu dibandingkan kita, contoh, saya kemarin itu baru pulang dari luar negeri. Saya coba berdiskusi dengan teman-teman yang lebih lama dibandingkan kita di sini. Ada yang sudah vice manager itu 7 tahun Bapak Ibu, ada yang 4 tahun. PM itu 4 tahun, bahkan elit itu ada yang 4 tahun, ya kan? Artinya mereka ini sudah cukup lama jalankan. Nah, yang saya lihat di sini, apakah penghasilan kita ini berdasarkan peringkat? Tidak juga, karena saya senior special vice manager memang tercepat di Indonesia, nomor 1 di Indonesia. Tapi di luar sana 7 tahun. Ya, mereka 7 tahun, saya 6 bulan. Nah, penghasilan dia berapa? Saya tanya, itu paling kecil 150 juta. Padahal sama-sama peringkat. Ternyata peringkat di sini tidak bisa menjamin bahwa angka itu bisa sama. Enggak. Tergantung dari omset setiap bulannya ternyata Bapak Ibu.
Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah kenapa kemarin itu saya sharing di tempatnya Bu Yuli kemarin itu, bagaimana kita ini membangun fondasi ini supaya yang pertama, ya kan, kita akan menciptakan satu sistem yang autopilot. Nah, itu mungkin butuh waktu 3-5 tahun, bahkan 5 tahun ke atas. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Kalau sistem autopilot itu sudah terjadi, maka disitulah Bapak Ibu sudah pensiun berkualitas. Artinya Bapak Ibu bisa umroh setiap tahun, bisa jalan-jalan keliling dunia, tetapi income Bapak setiap bulan itu terus mengalir terus tanpa Bapak Ibu memikirkan lagi bisnis ini, memikirkan lagi Swanghor ini. Nah, karena Bapak Ibu sudah bangun, maka residual income itu akan terjadi setiap bulan. Nah, itu butuh waktu memang. Butuh waktu 3-5 tahun ke depan. Tetapi untuk supaya terjadi sistem yang autopilot ini tidak bisa kita itu asal-asalan. Maka ada namanya program, ya kan? Nah, program ini bisa terjadi kalau setiap orang mengerti kenapa mereka harus bergabung bersama Swanghor. Nah, mereka ini mengerti kenapa mereka ini menjadikan karir ini di Swanghor. Nah, kalau mereka ini mengerti cara bagaimana menjalankan konsep bisnis Swanghor ini yang berbeda dengan sistem yang lain, sehingga dalam waktu 1-2-3 tahun ke depan, mereka sudah mulai menikmati penghasilan, residual income yang stabil dan terus-menerus. Dan ini semua ini tertata. Tidak bisa kita itu tiba-tiba datang lalu udah jalanin ya kan apa adanya, ya kan, nggak dapat bonus, lalu kita waduh nggak sesuai dengan harapan nih, akhirnya cari lagi yang lain. Makanya dari awal lah kenapa saya sampaikan itu ada beberapa faktor yang akan kita lakukan kalau kita mau sistem ini menjadi sistem autopilot yang menghasilkan residual income stabil ke depannya. Yang pertama adalah mentality dan attitude. Nah, ini yang harus saya tanamkan di awal sebelum mereka itu melangkah, ya kan? Jadi ini sangat penting Bapak Ibu. Mentality ini sangat penting sekali untuk menghadapi situasi, ya kan, ketika terjadi hambatan, tantangan, rintangan yang ada ke depannya. Mentalnya apa? Mental kerupuk atau mental baja, ya kan? Tetapi tidak cukup dengan mental juga. Ya harus juga ada namanya attitude, sikap. Bagaimana dia bisa dihormati oleh orang lain ketika dia menghormati orang lain. Dia bisa dihargai, ya kan, downline-nya dia bisa dihargai oleh downline-nya, dia bisa dihargai oleh upline-nya kalau dia bisa menghargai downline dan upline-nya. Ini menjadi roh utama bagi saya. Kenapa? Setelah saya mempelajari tentang MLM, tidak cukup orang itu jago. Jago rekrut, jago sekali rekrut, jago sekali jualan. Begitu ketemu terjadi masalah di lapangan, langsung jadi kerupuk. Artinya apa? Tiba-tiba juga hilang. Bisa jadi seperti itu. Makanya kenapa sedikit lebih kurang 20-30 menit saya isi kemarin di tempat Bu Yuli itu, yaitu adalah fondasi utama. Setiap orang itu saya tanamkan dulu nih, ya kan? Berapa sih yang ingin Anda dapatkan untuk kebutuhan teman-teman semua setiap bulan? Ini dulu Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu harus ada target utama dulu di dalam pemikiran Bapak Ibu, di dalam hati Bapak Ibu, untuk supaya Bapak Ibu itu bisa semangat untuk berjalan menuju itu. Ada yang 20 juta, ada yang 50 juta misalnya nih. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya katakanlah saya ambil angka 50 juta, oke. 50 udah bagus belum? Kalau misalnya terjadi Bapak Ibu penghasilan stabil di Swanghor. Kalau Bapak Ibu ada pemikiran saya cukup dengan 50 juta, tolong klik angka 88 Bapak Ibu. Saya pengen lihat dulu. Kalau Bapak Ibu udah cukup dengan angka 50 setiap bulan, itu udah minimal ya. Artinya minimal, bisa lebih. Tapi dengan angka 50 itu kira-kira udah bagus nggak? Klik angka 88 Bapak Ibu. Baru 1 orang, baru 2 orang, 3 orang. Berarti dari sekian banyak, 3 orang nih. Oh, ternyata banyak juga. Oke.
Kenapa saya suruh tulis Bapak Ibu? Saya nggak tahu Bapak Ibu tiduran atau apa, supaya Bapak Ibu juga aktif ya. Nah, jadi Bapak Ibu begini. Kalau Bapak Ibu sudah, wah saya udah luar biasa 50 juta. Pertanyaan saya, kalau 50 juta ini terjadi 5 tahun kemudian, kira-kira masih oke apa tidak bagi Bapak Ibu? Klik 555. Jadi 5 tahun Bapak Ibu, baru terjadi itu 50 juta itu. Kira-kira masih oke nggak? Atau, aduh, buang-buang waktu Pak. Nah, coba. Kalau yang oke, 555. Oke, berarti ada lebih kurang 8 orang. Oke, berarti yang ini, yang sisanya berarti nggak oke. Nggak apa-apa, tidak masalah. Itu semua adalah pilihan. Tidak masalah. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu. Kalau ini menjadi oke bagi Bapak Ibu, nah, barulah kita bandingkan. Kebayang nggak Bapak Ibu? Di luar sana, untuk mendapatkan penghasilan 7-8 juta, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu? Mereka harus berkuliah Bapak Ibu. Kuliah dulu, S1, kadang-kadang S2, tambahan lagi belajar, tambahan lagi mereka harus menunggu pengalaman bertahun-tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya kan, sebagai seorang PNS misalnya. Itu bisa mendapatkan 8 juta. Dan itu masa kerja, itu 30-35 tahun. Nah, kenapa saya sampaikan ini Bapak Ibu? Karena ini akan mendorong semangat Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu itu yang mungkin baru 1 tahun, atau 6 bulan, baru dapat 50.000, baru dapat 100.000, baru dapat 500.000. Nah, di sini semangat itu tidak pernah kendor, semangat tetap sama, bahkan naik. Kenapa? Karena kebayang nggak, untuk menghasilkan 7-10 juta di luar sana sebagai seorang PNS itu butuh waktu 30-35 tahun. Kebayang nggak mereka bekerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Tidak ada yang namanya istirahat Bapak Ibu, ya kan? Nah, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, terus menerus itu yang dilakukan sama mereka, ya kan? Pertanyaannya, berapa pendapatan mereka pada saat mereka pensiun? Nah, bisa dihitung Bapak Ibu. Nah, pensiun itu di angka berapa? Saya hitung-hitung kemarin, ada yang 4 juta, turun lagi. Ada yang 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, 1,5 juta dengan pensiun. Dan itu 30 tahun. Dan itu juga saya coba teliti sendiri lagi. Saya datanginlah teman saya Bapak Ibu. Nah, teman saya ini, istrinya itu kepala cabang di bank, di perbankan. Nah, saya tanya dong, berapa income-nya? Kemarin income sekitar 15 jutaan. Dan posisi kepala cabang. Tetapi, setelah dia pensiun, itu langsung turun drastis, Bapak Ibu. Nah, artinya, ternyata mereka itu sangat semangat sekali untuk mengejar pensiun yang begitu pensiun tidak sesuai dengan harapan mereka. Nah, pertanyaan saya, yang 50 juta tadi, kira-kira bagus nggak? Masih oke nggak 5 tahun? Nah, kalau ini oke, maka di sini aku Bapak Ibu semangat yang luar biasa yang harus ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya di bulan ini, wah baru dapat 500.000. Tanya lagi di dalam diri, wah 35.000, 35 tahun aja pensiun hanya dengan 1 juta, 2 juta, 3 juta kok. Kenapa saya harus kurang semangat saya? Nah, di situ Bapak Ibu harus semangat itu harus terus bertumbuh. Kenapa? 50 juta loh. 50 juta oke loh, seumur hidup loh, 5 tahun loh. Toh kalau Bapak Ibu melakukan dengan cara yang benar, sebenarnya 1 tahun sudah selesai. 1 tahun selesai. Nah, hari ini saya di tahun yang di bulan yang ke 8, ya kan? Di bulan yang ke-8 mestinya prediksi saya kemarin turun Bapak Ibu. Karena saya secara omset untuk elitnya saya turun, ada 2 orang yang tidak jadi elit. Artinya turun, ya lebih kurang 20 juta lah prediksi saya. Ternyata naiknya menjadi 36 juta. Nah, saya juga tadi pagi-pagi tanya ke Bu Yuli. Bu Yuli, kemarin kan kita hitung 12 hampir 13 juta. Dan itu kurang sedikit 13 juta. Itu persis banget Bapak Ibu. Tetapi secara sistem ternyata
ada royaltinya. Saya nggak tahu datangnya dari mana royalti itu, padahal beliau itu belum menjadi manajer, belum menjadi vice manager, ternyata naik drastis Bapak Ibu. Di bulan yang pertama sudah sekitar 5, 6, 7 juta, di bulan yang kedua itu langsung naik 3 kali lipatnya. Kebayang nggak Bapak Ibu, 16 juta di bulan yang kedua, ya kan? 3 kali lipat dari bulan pertama, ya kan? Nah, kebayang nggak 5 tahun ke depan seperti apa? Nah, ini luar biasa. Inilah kenapa saya sampaikan bagaimana cara kita itu membuat program di awal itu sangat menentukan penghasilan kita, ya kan? Termasuk ada faktor-faktor yang harus kita punya di dalam diri kita untuk membackup kita, untuk membacking kita ketika kita itu menghadap misalnya terjadi tantangan, rintangan, halangan dan lain sebagainya. Nah, itulah mentality tadi. Apakah Anda mentalnya mental kerupuk, ya kan, yang langsung ciut terjadi ketika bertemu dengan sedikit aja angin atau air sedikit langsung mental kerupuk, atau akan menjadi mental baja, ya kan? Sama seperti saya, sama seperti Bu Yuli, Pak Tio dan lain sebagainya, ya kan? Nah, di situ juga Bapak Ibu juga harus ada namanya tadi attitude atau sikap. Untuk apa? Untuk menjadikan Bapak Ibu berwibawa ketika Bapak Ibu menghasilkan uang yang besar. Ini penting sekali. Kalau ini tidak terjadi Bapak Ibu dari awal, amburadul, orang tidak menghargai Bapak Ibu, maka Bapak Ibu tidak akan menikmati hasil yang penghasilan Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi jalan-jalan, padahal jalan-jalan itu prestasi, tapi akan ada aja orang yang iri. Gila, enak banget ya, kita belum bisa ini, mereka jalan-jalan enak, padahal ini prestasi. Namanya manusia ada NPD, ada penyakit di dalam dirinya. Nah, inilah kenapa yang tidak ada di tim yang lain. Inilah yang membuat saya harus bangun dari fondasi utama. Masalah NPD, masalah attitude, sikap dan lain sebagainya, itu menjadi fondasi utama bagi saya. Setelah itu barulah saya isi ilmunya. Bagaimana supaya Anda itu menghadapi situasi nanti ke depan. Bagaimana cara membangun, bagaimana program-programnya. Nah, setelah kita masuk ke dalam fondasi utama tadi. Nah, Bapak Ibu, kebayang nggak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu paham betul cara jalan sekarang, harus dengan hati yang gembira, harus dengan hati yang tulus. Setiap hari awal yang baik bagi Bapak Ibu, awal yang harus Bapak Ibu selalu bersyukur. Ketemu lagi orang baru, ya kan, terus harus melakukan syiar. Jangan berhenti untuk berbicara, ya kan, jangan berhenti untuk sharing, jangan berhenti untuk berbagi, ya kan, berbagi informasi tentang odolnya, tentang ini. Jangan berpikir Bapak Ibu ini jualan. Ini harus Bapak Ibu tinggalkan. Kalau Bapak Ibu berpikir jualan, nanti Bapak Ibu tidak ada yang beli, akan ada hasilnya. Nah, itu Bapak Ibu akan kecewa. Tetapi Bapak Ibu harus berpikir bahwa ini adalah Bapak Ibu sedang sharing, sedang berbagi potensi, sedang membuka peluang bagi banyak orang. Sehingga setiap orang yang kita ketemu, setiap orang yang kita itu ketemu bukan mangsa buat kita, tetapi disitulah saya mendapatkan satu kalau di ini kita adalah spiritual, ya kan? Setiap langkah kita menuju kebaikan, maka itu akan ada perhitungannya. Kalau Muslim ya, ada pahala berbagi. Mau nggak Anda selama ini gunakan odol ini, tetap juga kan sikat gigi, tapi kenapa Anda harus berpindah? Mulai kita cerdas loh sekarang. Ternyata odol di luar sana itu banyak menggunakan fluoride, banyak menggunakan paraben. Nah, dari sini Bapak Ibu, ketika memberikan informasi yang membuat orang itu, oh ya, kami tidak tahu bahwa itu bahaya, itu kimia. Nah, ini kita mencegah daripada orang ini terjadi masalah ke depannya. Mungkin saya melihat dari pernyataan dari dokter itu bahwa ternyata bisa loh orang itu kanker dari sikat gigi, dari odol yang menggunakan zat kimia, dari odol menggunakan paraben, dari odol menggunakan fluoride, itu bisa loh, itu terpincut bisa timbulnya penyakit kanker. Saya juga baru tahu. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau kita hari ini berbicara, kalau kita ini menyampaikan informasi yang baik ini kepada setiap orang, ya kan, hanya dengan transisi saja,
bukan hanya Anda menggunakan odol alami, tetapi Anda juga sebenarnya itu sudah memprioritaskan kesehatan Anda, mencegah daripada terjadinya masalah-masalah, salah satu adalah kanker di belakangnya. Kalau Anda paham betul tentang ini, mestinya Anda tidak akan lagi gunakan odol yang biasa. Nah, kenapa odol ini? Salah satu juga odol ini banyak manfaatnya. Odol ini banyak multifungsi, ya kan? Nah, setelah orang ini tahu, oh gitu ya, oh keren juga ya, saya mendapatkan manfaat bertubi-tubi. Saya mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang tadinya saya kira odol itu hanya untuk sikat gigi aja, sekarang odol bisa untuk jerawat, odol bisa untuk gatal-gatal, odol bisa untuk luka-luka, odol bisa untuk wasir, odol bisa untuk gangreng dan lain sebagainya. Ini luar biasa nih. Ternyata begitu dia tahu manfaat lainnya, ternyata tahu nggak sih, sebaik-baiknya orang itu adalah bermanfaat bagi banyak orang. Kalau kamu, ya kan, menceritakan kebaikan daripada odol ini, menceritakan manfaat ini dari odol ini, ternyata kamu menyelamatkan banyak orang loh, baik dari sisi kesehatannya maupun dari sisi finansialnya. Maksudnya gimana? Kalau ada 5 orang saja, setelah kamu itu sharing kebaikan odol ini, manfaat kebaikan odol ini kepada tetanggamu atau temanmu atau keluargamu 5 orang, lalu mereka juga memahami bahwa ini sangat penting sekali untuk jangka panjang, dan mereka melakukan, ya kan, oh saya juga mau dong gunakan odol sehat, oh saya juga mau dong menjadikan odol ini P3K di rumah saya karena ini sangat multifungsi sekali. Lalu mereka melakukan hal yang sama, masing-masing hanya dengan 5 saja. Kebayang nggak di bulan yang ke-6, perubahan besar terhadap kehidupan orang itu mulai terjadi. Dia mempunyai income 56 juta, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di situ ada benefit yang mereka dapat di samping mereka itu mendapatkan kebaikan daripada odol itu, yaitu dari perhitungan poin-poin yang terakumulasi dari penggunaan produk ini, ya kan? Bulan ke-6, kalau semua orang masing-masing cuma 5 doang, ya kan? Bulan ke-6 sudah 56 juta. Kebayang nggak perubahan besar terhadap hidup orang lain yang membuat kita sangat bangga sekali. Dan itu pun karena kebaikan orang lain itu terjadi, maka akan menjadi efek besar terhadap kebaikan diri sendiri. Kalau kita menanam kebaikan kepada orang lain, maka itu akan terjadi kebaikan kepada diri sendiri. Kita menyelamatkan orang, maka orang itu ya akan menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Itu sebenarnya. Kebayang nggak target kita berapa? Oke nggak, nak 5 tahun? Oke banget. Tapi kalau Anda yang mengerti konsep utama, Bapak Ibu, hanya dengan satu produk saja transisi, lalu kita berbagi kepada banyak orang untuk menghasilkan 5 orang yang mau juga, kebayang nggak masing-masing 5 bulan ke-6 itu udah 50 juta. Padahal target kita itu di tahun ke-5 50 juta udah oke banget. Sekarang baru 6 bulan pertama sudah luar biasa itu terjadi, dan itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Ya kan, itu terjadi banget kalau semua orang paham, kalau semua orang memahami. Tetapi kan kontrol ini kita tidak bisa. Ada 2 kontrol yang harus Bapak Ibu pahami. Kontrol dari dalam dan kontrol dari luar. Kontrol dari dalam itu kita bisa mengontrol diri kita dan kita bisa mengontrol orang-orang terdekat kita. Tapi kita tidak sepenuhnya bisa mengontrol orang lain. Makanya ada yang sponsor 10 orang, baru jalan 1 orang. Nggak apa-apa. Yang lainnya itu kita nggak bisa. Semua adalah pilihan. Tetapi karena kita bisa mengontrol dari dalam, apa yang bisa kita lakukan? Kita hanya melakukan berdasarkan apa yang kita pahami. Oh, gila ini. Kalau 5 aja saya berikan informasi, lalu semua melakukan 56 juta di bulan ke-6. 5 tahun pun mundur-mundurnya udah oke banget. Nah, akhirnya meneguhkan keteguhan hati terjadi dalam diri kita, mengokohkan hati kita untuk terus berjalan, ya kan, walaupun ada tantangan, rintangan, hambatan dan lain sebagainya, kita tidak bisa kontrol. Setiap hari terjadi MLM yang bertumbuh, setiap hari mungkin ada aja ya masalah-masalah di luar sana yang membuat kita itu terlena dengan
bisnis yang kita jalankan. Nah itu pasti terjadi Bapak Ibu. Tapi karena kita punya kekokohan hati kita, keteguhan hati kita, karena kita paham betul, kita kontrol dari dalam, maka akan selamat orang seperti ini. Makanya orang seperti ini tuh seperti Mariani yang tadinya hanya senang banget karena dia bisa sembuh dari kankernya, itu udah luar biasa. Cobaan yang mungkin itu semua itu harapkan, ya kan? Namanya kanker itu ya nyawa. Tapi karena cobaan itu sudah lalui, karena kesenangannya, karena memang dia itu senang banget, gembira banget karena sudah sembuh. Nah, kesembuhan inilah yang dia itu masukin ke dalam hatinya, dia berbalas budi kepada mungkin saya balas kepada orang lain, saya akan membantu banyak orang, saya akan informasi kepada banyak orang. Nah, dia juga nggak tahu tadi kalau dia akan menjadi miliarder. Dia tuh pengen aja sembuh. Setelah dia sembuh, lalu dia itu berbagi informasi, cerita informasi. Kebayang nggak Bapak Ibu? 50.000 udah oke banget 5 tahun. Dia 2 tahun belum nyampe, baru 18 bulan. Udah tembus gold diamond dengan penghasilan tembus 1 miliar setiap bulan. Nah, kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena hitung-hitungan ini berbalik, bertolak belakang dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Kalau perusahaan yang lain tadi disuruh beli 1 bulan itu 1 box, ya ntar dulu lah, saya masih sehat ini, itu masih nanti-nanti aja. Itu kalau perusahaan-perusahaan yang lain. Tapi kalau ini disuruh beli 1 box kopi, dia beli 20 box. Disuruh beli 1 odol setiap bulan, dia beli 2 losin, 3 losin sebulan. Kalau semua orang melakukan yang sama, terjadilah 1 miliar itu Bapak Ibu. Inilah yang membuat kenapa Bapak Ibu itu harus memahami betul konsep dasar itu, sehingga kita itu bisa berjalan dengan semangat, dengan hati yang senang, jalan dengan benar-benar tulus, ya kan? Karena kita tahu di depan itu pasti akan ada hambatan di tangan dan lain sebagainya, ya kan? Cobaan-cobaan itu baru 3 bulan nggak dapat duit, ya di situ ada cobaan itu. Gila ya, nggak dapat duit. Kenapa ini teman-teman pada nggak jalan? Kacau banget nih, udah ngeluarin duit dan lain sebagainya. Nah itu ada akhirnya membuat dia down sendiri tuh. Nah tapi kalau dia sudah kokoh tadi, sudah paham tadi, ya kan, 50 juta udah oke banget, maka mestinya dia 1 hari, 1 bulan, 1 tahun itu tidak akan berkurang semangatnya, ya kan? Dan itu yang harus Bapak Ibu pahami Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bergabung di sini karena ada potensi yang sangat besar sekali. Bapak Ibu bergabung di sini karena bisnis ini, ya kan, membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Kenapa Bapak Ibu? 97% ya kan, kita tahu orang itu zona nyaman Bapak Ibu. Lebih senang cari kerja, ya kan? Lebih senang berebut cari lowongan. Yang nyari kerja 5.000 orang, yang diterima 50 orang. Ya kan, dan itu mereka sangat bangga Bapak Ibu di luar sana, dan itu 97%, ya kan, di zona nyaman. Nah, ini adalah satu kesempatan kita untuk membantu banyak orang. Bapak Ibu kebayang nggak kalau semua orang berpikir sama seperti pemikiran kita, dan akhirnya mereka mau belajar dan mereka mau menjalankan, mereka paham potensi-potensi. Sebenarnya itu yang harus kita tanamkan kepada setiap orang, ya kan, berjiwa besar. Bagaimana mereka itu menjalankan itu dengan rasa yang gembira, karena di luar sana itu orang berbondong-bondong mencari kerja, belum tentu mendapatkan kerjaan, tapi semangat untuk mencari kerja. Kita semangat untuk mendapatkan uang, karena cari orang itu udah pasti dapat uang, gitu. Nah, jadi banyak faktor-faktor yang perlu Bapak Ibu harus pahami di awal itu, kenapa Bapak Ibu harus bergabung. Karena di sini juga salah satu adalah kemudahan-kemudahan itu Bapak Ibu bisa bawa semua keluarga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bawa teman-teman Bapak Ibu yang tadinya itu harus membuka membuka pekerjaan di luar sana. Katakanlah misalnya kafe misalnya. Kemarin saya mendengar kabar dari temannya Bu kita itu, dia buka kafe aja 3 miliar. Ya kan, dengan berapa penghasilan yang mereka inginkan, ya kan, ya 20 juta sebulan. Ya mereka udah luar biasa, semangat banget. Wah, saya lumayan lah daripada saya kerja, ya kan, daripada saya PNS seumur hidup misalnya kan, hanya mendapatkan 10 juta. Ini 20 juta, tapi kan modalnya 3 miliar, ya kan. Nah, jadi mereka juga semangat, tetapi
Kebayang nggak kalau mereka itu paham betul konsep kita gabung gratis, tidak ada tutup poin, tidak ada target-target, ya kan? Anda hanya sharing-sharing saja, sharing ngopi, sharing odol kepada tetangga. Ini saya tidak bicara tentang market yang jauh, Bapak Ibu. Kebayang nggak market kita 100%? Di odol itu 100%, Bapak Ibu, tidak ada satupun yang tidak sikat gigi. Nah, kalau kita lihat marketnya di kopi itu, Bapak Ibu, itu kebayang nggak Bapak Ibu, 80% orang tidak perlu Bapak Ibu suruh, mereka akan kopi dengan sendirinya. Pagi, siang, sore orang akan ngopi dengan sendiri. Kenapa mereka butuh kopi? Karena di itu ada kafein yang cukup untuk membuat mereka itu bersemangat bekerja, Bapak Ibu. Nah, di kita ini kopi kita itu rendah kafeinnya. Itu yang pertama, kenapa semua orang itu boleh minum ini tanpa bermasalah dengan lambungnya. Nah, karena kafeinnya rendah, tetapi yang membuat orang itu, setiap orang itu merasakan manfaatnya, berbagai macam manfaatnya, mulai dari lambungnya tadi yang bermasalah sekarang sudah sembuh, yang tadinya itu migrain itu sekarang sudah sembuh, saraf kejepit dan lain sebagainya, karena ada ganoderma itulah yang bekerja di dalam tubuh kita. Nah, dengan ada kemudahan-kemudahan inilah, Bapak Ibu, apalagi kalau kita lihat harganya, Bapak Ibu, kalau saja orang, ya, kita bicara orang waras, dia beli secangkir kopi itu di kafe-kafe itu dengan harga 95.000, minim-minim 50 sampai 60.000. Tapi mereka juga tahu kok sebenarnya itu ada gulanya, ada perasanya, ya kan? Ada bahan-bahan yang memang di dalam itu campuran banyak sekali gulanya, Bapak Ibu. Ada susunya segala macam, ya kan? Itu sebenarnya tidak bagus untuk untuk kesehatan sebenarnya, untuk jangka panjang. Tapi orang minum aja, tidak ada masalah bagi mereka. Mereka sudah menjadi budaya itu. Kebayang nggak kalau mereka ngerti bahwa ada satu produk kopi yang rasanya enak, kopi yang rasanya cocok di lidah kita, tetapi di dalam itu 1 juta manfaat untuk kesehatan, Bapak. Kebayang nggak? Yang tadinya mereka tetap menikmati kopi, lalu terjadi regenerasi sel di dalam, memperbaiki pankreas. Yang tadi diabetes, kencing manis, sembuh. Yang tadinya harusnya pasang ring jantung, ternyata sirkulasi darahnya bagus, toksin-toksin akan dikeluarkan semua, terus plak-plak yang menumpuk di sirkulasi pembuluh darah itu akan dihancurkan semua, lalu orang itu yang tadinya harus pasang ring jantung nggak jadi. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Hanya dengan harganya berapa? Cuma 8.000. Kalau mereka waras, Bapak Ibu, mereka melihat yang ini 95.000, yang ini 50.000, ya kan, tidak menjamin kesehatan. Lalu ini cuma 8.000 menjamin kesehatan. Maka disitulah Bapak Ibu harus bersabar dan harus semangat untuk menyampaikan. Kenapa? Pasti akan ketemu orang-orang yang waras, orang-orang yang paham, orang-orang yang gila, sama juga kok di luar sana juga saya ngopi kok, tapi ngopi saya nggak sehat. Sekarang saya ngopi sehat, mendingan saya yang ini. Kebayang nggak, Bapak Ibu? Kalau semua orang paham seperti itu, dan itu di jaringan Bapak Ibu, ya kan? Dan itu akan mengantarkan Bapak Ibu menjadi seorang miliarder. Nah, mungkin lebih kurang gambaran seperti itu, Bapak Ibu semua, ya. Ada yang mau nanggapin, ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Dokter Nina sudah terjawab ya. Ya, jadi saya sih nyimpulin gini, Pak. Mungkin kalau pertanyaan saya, jadi kenapa saya nggak ngetik 555, Pak? Buat saya nggak oke kalau harus 5 tahun gitu kan. Karena memang sudah ada pengarahan dari semua mentor dan upline bahwa kita cukup dengan sistem 1-1-1. Jadi kalau itu kalau memang kita bisa 50 juta 13 bulan, kenapa harus 5 tahun seperti ASN ya? Ya, karena saya juga ASN, saya resign, Pak. Saya jadi Ratu MLM aja gitu. Ya. Wow. saya mundur, baru memang pensiun dini ya. Nah, kemudian jadi artinya gini, Pak. Jadi saya menduplikasikannya gitu kan. Nanti kan bertanya kan, apa sih yang membuat kita 13 bulan bisa punya income 46 juta dan seterusnya. Jadi kalau saya tidak salah tangkap dari yang dijelaskan oleh Pak Bima, artinya minimal setiap orang menggunakan 1 box kopi atau 3 cup odol, begitu Pak ya? Minimal, artinya gini. Kenapa saya tidak menggunakan angka 555 itu, Bapak Ibu? Atau waktu itu kan ada 10-11-1, ya kan? Atau ada 13-13-1 itu kan? Karena saya sangat paham sekali, saya tidak mau membatasi diri sendiri cara berpikir. Kalau saya 551, saya harus turunkan kepada teman-teman, maka di otaknya itu hanya 551. Otaknya terkunci dengan 551. Oke? Nah,
saya memang masuk di satu orang, ya kita. 1 orang 1 bulan. Lalu 1 tahun itu, 1 tahun. Artinya, itu adalah pintu masuk untuk kemudian. Gila ya. 1 orang 1 bulan. Mudah banget. Apalagi tidak ada, tidak ada gabungnya gratis, tidak ada tutup poin. Ini mah semua tetangga saya udah, nah di situ masuk dia. Lalu yang kedua, kenapa kita harus membatasi? Kalau memang satu itu bisa 1 orang 1 hari, kenapa harus 1 bulan? Kalau misal setiap orang kita, setiap menit kita bisa ketemu 1 orang, kenapa kita harus 1 hari 1? Nah, kenapa kita harus membatasi diri? Kerja aja dulu. Ya nggak Bapak Ibu, kalau semua orang melakukannya yang sama, sebenarnya di angka 1 box itu nggak ada lah. Saya belum, jarang orang beli 1 box 1. Saya belum ketemu soalnya sampai sekarang. Ya kan, beli 1 box 1. Kemarin aja saya ada orang baru nggak pernah bermain MLM, dan itu beliau itu nggak ada kerjaan Bapak Ibu. Entah kenapa, dari mana dapat duit saya tidak perlu tahu, saya tidak perlu usut di situ. Tapi dia beli 4 box sebulan. Ya kan, saya tahu beliau nggak ada kerjaan. Tapi mungkin dari anak, saya nggak tahu. Tapi bisa loh, orang itu 1 orang itu bisa 4 box loh. Dan dia bilang, oh saya cocok banget dengan ini, padahal nggak ada kerja. Artinya Bapak Ibu, dengan kemudahan 1 box 1 itu udah pintu masuk banget, udah keren banget itu. Tinggal itulah perlunya bagaimana cara kita menyampaikan itu ketika kita ketemu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Nah itu penting tuh. Itu yang saya lakukan. Kenapa saya menjadi orang nomor 1 spesial vice manager tercepat di Indonesia, dan itu tidak ada di tim-tim yang lain Bapak Ibu. Bagaimana cara saya itu brainwash semua tim saya itu, bagaimana saya mendalami, memahami, memfahamkan konsep ini kepada semua teman, itu jarang sekali Bapak Ibu, karena saya udah ketemu juga leader-leader yang lain, manajer-manajer yang lain. Oh begini ya, mereka minta ke saya bilang, kita belajar bareng kok sama Bu Kita. Saya bilang, kalau mau belajar aja di YouTube kan banyak sekali, tapi kan tidak cukup, ya kan? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Oke, jadi jangan pernah. Iya, makasih Pak Bima. Jadi gini, setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya punya satu strategi baru yang saya akan kembangkan nantinya di grup saya, gitu ya. Dengan itu, terima kasih banget Pak Bima. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dina, terjawab ya, sudah ya. Oke, Pak Bima, ini sebenarnya masih ada 2 pertanyaan lagi ya dari Pak Heri dan Pak siapa tadi, Pak Dani ya. Tapi ini waktunya sudah zuhur ya di sini ya. Gimana, apakah mau nanti di next Zoom berikutnya atau 2 pertanyaan ya? Udah zuhur ini soalnya. Iya. Oke, untuk Pak Heri dan Pak Dani, nanti kita akan pertanyaannya boleh nanti mungkin japri saja kepada leadernya atau nanti kepada Bu Yulia langsung juga, insya Allah nanti akan dijawab ya, seperti itu. Baik, ini karena sudah waktunya azan zuhur ya, mungkin kita sudahi dulu ya pertemuan kita Zoom siang hari ini ya. Luar biasa teman-teman semuanya. Oh ya, Bu Yulia, apakah mau ada tambahan Bu Yuli? Oke, mungkin ditutup aja ya, sudah azan. Oke, baik. Ya, tentunya luar biasa ya, kita bersyukur ya teman-teman semuanya, ayah bunda, dengan peluang bisnis yang sudah ada di depan mata kita ya. Kita sudah menjadi bagian di dalamnya. Saya cuma hanya bisa menambahkan saja, ayo segera teman-teman, jangan cuma santai-santai aja ya. Tadi yang seperti di ini kan ya, tidak satu itu tidak perlu 1 bulan ya. Kalau bisa 1 minggu 1 hari 1, atau 10 menit 1, bahkan seperti Bu Yuli ya, 10 menit 1 ya, seperti itu ya. Oke, baik teman-teman semuanya, ayah bunda ya, karena waktu juga mungkin kita sudahi saja. Terima kasih semuanya para leader, Pak Bima, Pak Tio, dan Bu Yulia ya. Juga terima kasih kepada ayah bunda semuanya yang sudah memberikan waktunya ya bergabung di Zoom ini. Yuk sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada leader kita semua dengan boleh mengetik angka 999 untuk Bu
Yuli, Pak Tio, dan Pak Bima atas ilmunya yang sudah diberikan kepada kita. Oke, terima kasih. Sebentar, ini kenapa begini? Ininya bunyi. Oke, baik. Ayah Bunda, terima kasih atas saya diberi waktu untuk diberi kepercayaan untuk memberikan 1 jam ini memandu acara Zoom ini. Terima kasih banyak. Ya, kalau ada salah kata dalam ucapan saya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, saya akhiri. Terima kasih banyak. Terus semangat teman-teman semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bima, Bu Yuli.